Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada seorang akhwat, dia menutup aurat, tapi di depan pacarnya auratnya malah dibuka. Semua auratnya sudah pernah dilihat pacarnya, dan akhwat tersebut terus sholat dan mengaji, tapi suka masturbasi, Bu ya, dan sering melakukan hal yang enggak-enggak dengan pacarnya. Bagaimana meninggalkan hal tersebut? Apakah pahala ibadahnya hilang karena maksiat yang dibuat? Dan bagaimana tips agar tidak mengulangi hal tersebut, Bu ya? Mohon jawabannya, sangat butuh sekali jawaban dari Bu ya. Terima kasih. Pertama, semoga amal baiknya menjadikan dia jauh dari keharaman. Dia punya sholat. Pertama. Yang kedua, siapapun di saat menutup aurat harus ada kesadaran itu karena Allah. Kalau menutup auratnya hanya karena tradisi, lingkungan, dan ikut-ikutan, maka menjadilah orang yang seperti itu. Memangnya waktu dia berduaan dengan pacarnya Allah tidak melihat? Ini kan bahaya. Jadi kalau ingin menutup aurat dan harus menutup aurat, ingat karena Allah. Bukan karena peraturan pondok. Na'udzubillah, ada santri menutup aurat hanya karena peraturan pondok. Sengsara dia. Keluar dari pondok bubar. Karena Allah. Nah, ini menjalankan kewajiban dari Allah. Setiap detik, setiap hembusan nafasmu pahala karena menutup aurat. Bukan karena manusia, bukan karena peraturan pondok, bukan karena panen. Makanya kalau sudah benar niatnya, susah melakukan yang demikian itu. Baik, kemudian ada lagi. Dia sudah berusaha menutup aurat dan sebagainya. Cuma namanya manusia, ada godaan. Di saat bersama laki-laki dia tidak bisa sabarlah sampai, mohon maaf, buka aurat seperti tadi. Sampai dia melakukan kesenangan sendiri. Maka jawabannya sederhana. Masuklah wilayah pernikahan, selesai. Jangan biarkan setan bermain dengan Anda. Nggak ada kesempatan setan main dengan Anda. Sudah berani dengan laki-laki, artinya berani menikah. Biarpun lelakinya tidak harus laki-laki yang jahat itu, laki-laki yang merusak dia, bukan. Cari laki-laki yang baik, yang mulia. Dan menjadilah Anda wanita mulia tadi. Dia tadi itu. Maka pintu adalah solusinya apa? Karena dia urusan syahwat, karena dia adalah masturbasi, kemudian dia kalau sudah sama laki-laki sudah nggak bisa menahan, sampai buka auratnya, bahkan tadi melakukan apa saja, na'udzubillah. Berarti apa? Berarti dia harus nikah dia. Cari pasangan yang mudah. Cari pintu halal, harus itu masuk ke sana. Setelah itu tingkatkan takut kepada Allah. Sebab apa? Biarpun sudah menikah, kalau tidak takut kepada Allah, dia akan melakukan keharaman dengan yang lainnya, semakin hina dan semakin hina. Kuncinya takut kepada Allah, akan tapi ada sarana dan prasarana untuk sampai kepada takut Allah. Ya kebutuhannya dipenuhi. Berusaha menikah. Kalau menikah, jangan menikah dengan ambisi, menikah dengan kebutuhan. Ambisi gak nyampe-nyampe. Menikah pengen orang begini-begini, wah, gak nyampe nanti. Karena Anda sudah mendesak waktu itu. Saat itu, cari laki-laki soleh yang bisa mencukupi kebutuhan pribadi Anda, selesai. Kalau memang Anda sampai gak kuat menahan itu semuanya. Tapi sebetulnya masih bisa ditahan gitu. Hanya dia harus takut kepada Allah, tidak akan membuka aurat di depan pacarnya, naudzubillah. Kemudian sebetulnya dia buka aurat di depan pacarnya karena telah dihadiri pacaran. Pacaran itu menyiksa. Kenapa? Sebetulnya dia itu ya tidak gampang buka aurat di depan orang. Cuman karena pacaran itu ada semacam ada ikatan. Biasanya begini, sampai ada seorang wanita menyerahkan kehormatannya. Itu hanya karena apa? Kalau tidak dituruti, takut ditinggal. Itu biasanya kebodohan. Sehingga disuruh buka sama pacarnya. Buka. Nggak bisa mengatakan tidak. Kenapa? Takut di saat tidak membuka auratnya, maka pacarnya marah. Berarti sudah salah di dalam menjalin satu jalinan. Atau sampai suruh menyerahkan kehormatannya. Kalau enggak, saya enggak mau dengan kamu. Na'udzubillah. Wanita mulia tidak semacam itu. Wanita mulia hanya akan di tempat mulia. Dengan pernikahan. Seperti itu. Jadi inilah nasihat untuknya, ya. Semoga bisa difahami dan semoga dia menjadi wanita solehah dan terhindar dari sebab-sebab kehinaan dan mulia di dunia dan mulia di akhirat.